Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Aji Satria Ramadan dari 12 TKJ 3 ingin menjelaskan materi promosi yang dikasih Bu Am. Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkannya sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan, menguatkan posisi penjualan produk di pasar, dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Selain hal di atas, yang harus diperhatikan dalam melakukan promosi seperti label produk, mungkin hal kecil sepele namun bisa mendukung, malah bisa menjadi ciri khas atau paten produk kita sendiri. Itu ada juga yang dinamakan brand name. Brand name adalah bagian dari merek yang biasa dilafalkan atau diucapkan seperti Adidas, Nike, Aqua, T-Bottle, dan lain-lain. Yang kedua, brand mark adalah suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk atau membedakannya dengan produk lain. Contoh logo atau tulisan produk Aqua, Fit, Adidas, dan lain-lain. Yang ketiga, trademark adalah brand yang dilindungi oleh undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan yang mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Jadi, trademark terdiri atas kata-kata, huruf, atau angka-angka yang dapat diucapkan, termasuk juga brand mark. Selain itu juga ada yang disebut dengan kerangka AIDA yang saling berhubungan dengan tugas-tugas promosi periklanan, yaitu A. Attention, mendapat perhatian. I. Interest, mempertahankan minat. D. Desires, menimbulkan keinginan. A. Action, melakukan tindakan. Targeting adalah siapa yang dituju, sasaran yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka perusahaan harus melakukan beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar nantinya agar proses pemasaran itu tepat sasaran. Kriteria memperoleh target market optimal adalah responsif, potensi penjualan, jangkauan media, sensitivitas terhadap pasar. Positioning. Maksud dari positioning adalah suatu langkah perusahaan dalam positioning itu bagaimana sebuah produk di mata konsumen, apa yang membedakan dengan produk pesaing. Syarat segmentasi pasar ini adalah sebagai berikut: harus dapat diukur, measurable, harus dapat dilaksanakan, actionable, harus dapat dicapai, accessible, harus cukup luas, substansial. Tujuan promosi: menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika lesu di pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi promosi menurut Spardili. Fungsi dari promosi adalah sebagai berikut. Fungsi pengenalan. Tujuan dari promosi yaitu agar produk yang hendak dijual bisa diketahui oleh masyarakat. Biasanya produk dipromosikan hanya berisi informasi-informasi dasar. Contohnya adalah informasi merek, harga, keunggulan produk yang dipromosikan dibanding dengan produk lain. Yang kedua, fungsi penawaran. Seorang konsumen bukan hanya diajak untuk mengetahui informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan, tapi juga menawarkan pada konsumen supaya mengambil suatu keputusan untuk tergerak membeli. Misalnya, untuk membeli 100 pertama akan memperoleh potongan harga atau diskon besar 25% dan gratis souvenir, dompet, atau aksesoris. Fungsi penjagaan konsumen. Yang ketiga, pada fungsi ini menekankan pada kuantitas transaksi atau bukan kuantitas jumlah konsumen. Yang keempat, fungsi perbaikan. Di fungsi perbaikan promosi yaitu melakukan perbaikan kesalahan yang pernah dilakukan baik oleh pemilik produk atau tim perusahaan. Yang terakhir, jenis-jenis promosi. Melakukan aktivitas promosi pada beberapa variabel yang terdapat di dalamnya, dan variabel-variabel tersebut harus digabungkan dengan sesuai keperluan dan kemampuan perusahaan. Kombinasi variabel-variabel promosi
tersebut dinyatakan dengan bauran promosi atau promotional mix. Adapun jenis-jenis promosi yang ada saat ini adalah advertensi periklanan. Menurut jenis media yang dipakai, periklanan bisa membedakan menjadi advertensi cetak, contoh ke koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertensi elektronika seperti website, blog, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengiriman langsung atau barang dicetak yang dikirim langsung memakai jasa pos kepada target. Yang keempat, advertensi khusus adalah seluruh jenis barang yang terbentuk. Pemilihan media promosi. Membuat sebuah bisnis yang sukses harus efisien, efektif, dan tumbuh. Setiap bisnis perlu bertumbuh dan berkembang, dan semua itu hanya diperlukan berbagai cara. Salah satunya dengan media promosi yang tepat diantaranya adalah iklan. Iklan adalah bentuk promosi bersifat massal dan non-personal. Oleh karena itu sirkulasinya luas, maka biaya per unit menjadi lebih murah. Tetapi karena bersifat non-personal, maka iklan tidak mampu responsif. Oleh karena itu iklan tidak diharapkan sebagai media komunikatif dan interaktif. Yang kedua, promosi penjualan adalah bentuk promosi personal maupun non-personal mendongkrak penjualan dalam rangka pendek. Promosi penjualan memang dirancang dengan berbagai cara, personal maupun non-personal, untuk mendorong penjualan pada saat-saat tertentu. Yang ketiga, identitas produk adalah desain produk yang bersifat khas yang mempunyai daya tarik tersendiri. Yang keempat, penjualan personal adalah aktivitas penjualan yang bersifat promosional. Karena bersifat personal, promosi ini sangat efektif membina komunikasi dua arah dan audiens. Yang kelima, publisitas adalah bentuk promosi yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Pertimbangan penentuan media tersebut berdasarkan jenis dan karakter produk yang dipasarkan serta melakukan audiens. Yang kedua, program promosi pesaing. Yang ketiga, pilihan media berdasarkan produk. Yang keempat, pilihan media berdasarkan pesaing. Yang kelima, evaluasi berbasis standar promosi. Yang keenam, evaluasi berbasis pola efek pengaruh. Yang ketujuh, evaluasi berbasis metodologi. Misalnya memberi hadiah bagi beberapa orang pembeli pertama, membuat sampel produk, membuat kupon berhadiah, memberikan konsultasi pelanggan, dan sebagainya. Dan jangan lupa berikan layanan terbaik agar pembeli mau datang lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.